banyak orang berlomba-lomba meraih pendidikan setinggi mungkin. Tapi tahukah kita bahwa sejauh sebelum dunia mengenal peradaban modern, Al-Quran sudah lebih dulu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, sebuah ayat yang menjadi landasan utama semangat menuntut ilmu dalam Islam. Marilah kita telaah bersama melalui kitab tafsir ayat pendidikan karya Dr. Haji Abdudin Nata MA yang kata pengantar dari Prof. Dr. Azumar bin Azra MA. Kitab ini secara khususnya mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema pendidikan dan ilmu pengetahuan, menjadikannya sangat relevan untuk mengkaji akademik di bidang pendidikan Islam. Berikut ayat yang kita bahas yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lampangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelampangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini mengandung dua pesan utama, perintah berlapang-lapang dalam majelis ilmu dan janji Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dalam berilmu. Ayat ini turun berkenaan dengan suatu kejadian di hari Jumat ketika Rasulullah SAW berada di tempat yang sempit sambil menerima tamu dari kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian dengan sekelompok orang termasuk Tasbit bin Qais yang ingin duduk di bagian depan, namun orang-orang yang sudah duduk tidak memberikan tempat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sebagian orang untuk berdiri dan memberikan tempat. Dalam keadaan itulah ayat ini diturunkan dari Ibnu Abi Khatim dari Muqaddil bin Hibban. Dari ayat ini terdapat tiga hal penting yang dapat kita petik. Yang pertama yaitu para sahabat sangat ingin mendekat kepada Rasulullah SAW di majelis ilmu karena mereka meyakini bahwa mejengan beliau mengundang kebaikan yang amat dalam. Yang kedua yaitu perintah untuk saling meluangkan tempat di majelis ilmu bertujuan menimbulkan keakraban di antara sesama sehingga semua dapat mendengar benjengan Rasulullah SAW bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu siapapun yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang ingin menuju kebaikan, maka Allah akan memberikan keluasan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong semua saudaranya. Ada beberapa kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama, tafasahu, artinya saling meluaskan dan mempersilahkan. Yang kedua, yafsahilahu lakum, artinya Allah akan melampangkan rezeki dan rahmat dan rezeki. Dan yang ketiga yaitu unsuzi, artinya saling merendahkan hati dan memberi kesempatan kepada orang yang datang. Yang terakhir, yarfa ilahu lazina amani, artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ayat ini sangat relevan dalam dunia pendidikan. Ia mengajarkan bahwa semangat menuntut ilmu harus diiringi dengan akhlak yang baik, yaitu menghargai sesama, memberi kesempatan dan tidak bersikap egois dalam majelis ilmu. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang luar biasa. Siapa yang berilmu dan beriman, derajatnya akan diangkat oleh Allah, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi, sebagai kesimpulan, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 mengajarkan kepada kita bahwa Islam sangat memuliakan ilmu, pengetahuan. Orang-orang yang beriman dan berilmu dijanjikan Allah derajat yang tinggi. Maka marilah kita terus semangat menuntut ilmu, berakhlak mulia dalam majelis dan saling memberikan kemudahan kepada sesama. Demikian review tafsir yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.